Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah, kalau kalian ingin tahu kedudukan kalian di sisi Allah, maka para ulama mengajarkan, lihatlah bagaimana kamu meletakkan Allah di hati. Ketika Allah sekadar kamu ingat ketika kamu butuh, ya itulah kedudukanmu di sisi Allah. Tapi kalau kamu bisa menempatkan Allah, kamu senantiasa bersamanya dalam setiap keadaan, itulah kedudukanmu, kedudukan yang mulia di sisinya. Puasa ini mengajarkan kepada kita untuk sampai kepada martabat yang mulia, karena puasa ini mengajarkan kepada kita untuk menempatkan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan oleh kemauan kita, tapi atas dasar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih berkualitas. Dan jangan lupa sebarkan ke Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial yang lain. Kepada yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Teriring harapan moga vlog-vlog baru yang mampir di jendela gawai kalian menjadi vlog yang menghibur di bulan puasa. Syukur bisa memotivasi untuk bisa melihat hal-hal kecil di sekitar kita, memberikan makna terhadap setiap peristiwa dan kejadian, karena pada hakikatnya tidak ada realitas yang sia-sia. Semuanya direncanakan oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Para santri, saya mendapatkan amanat dari salah seorang guru saya untuk membuat makam. Maka saya buatlah tempat di belakang Masjid Baitul Qudurul Sa'adah ini satu pemakaman kecil, yang sebenarnya pemakaman ini saya siapkan untuk diri saya, tapi ternyata benar dawuhnya Allah bahwa mati itu tidak tergantung tua dan mudanya. Ternyata makam ini ditempati oleh santri ustadz yang jauh lebih muda dari saya. Ada Ustadz Nur Rahim, ada Ustadz Ikhwan, yang ketiga entah nanti siapa lagi yang akan dimakamkan di tempat ini. Yang jelas ini kita rancang untuk saya. Para santri, kali ini saya ingin bercerita tentang Ustadz Rahim. Para santri juga barangkali punya kenangan tersendiri kepada Ustadz Rahim. Buktinya dalam waktu-waktu tertentu banyak santri yang pernah diajarkan oleh beliau mengunjungi Ustadz Rahim, membacakan Fatihah. Ini berarti tanda kerinduan, juga tanda hormat kepada beliau. Ustadz Rahim itu ikut saya ketika pesantren modern Al-Amanah ini baru menjadi cita-cita. Beliau ikut saya ketika beliau masih sekolah di Sanawiyah. Jadi kalau pulang sekolah dia mampir ke tempat kontrakan saya, kemudian saya berikan buku, kemudian dibawa pulang, udah hari-hari kemudian dikembalikan,
kemudian kalau ada muskilat dari buku yang saya sampaikan itu, kemudian kita diskusikan. Saya mendapatkan kesan Ustadz Rohim ini adalah orang yang berlatar belakang ekonomi lemah, karena beliau ini sehari-harinya nyemplong tebu. Jadi kalau tebu mau nanam tebu, tanahnya harus disiapkan dan harus ada kalen kecil itu untuk memastikan agar air tidak menggenangi pohon tebunya, dan Ustadz Rohim bekerjanya seperti itu. Tapi walaupun pekerjaan seperti itu, saya lihat Ustadz Rohim itu tidak patah semangat. Beliau tetap memiliki cita-cita yang tinggi, yang waktu itu ketika beliau menyampaikan cita-citanya, saya sendiri malah tidak yakin apakah nanti dikabulkan oleh Allah, atau cukup semangatnya untuk berjalan dalam situasi yang semacam itu, kemudian meraih cita-cita yang demikian tinggi. Waktu itu disampaikan kepada saya tentang beliau ingin S2, beliau ingin ke luar negeri. Ketika sanawiyah kan hal semacam itu tidak mungkin. Tapi para santri kuatnya niat itu ternyata bisa melompati rintangan, sehingga memang beliau akhirnya dengan sangat tekun bekerja sangat keras untuk mencari biaya dan atau biaya makan, biaya transportasi, biaya pendidikan. Akhirnya beliau berhasil menyelesaikan S2-nya, bahkan sempat menjadi wakil pesantren untuk ke Australia. Para santri, Ustadz Rohim itu ketika pindah di sini melakukan apa yang saya inginkan. Ini tidak mudah menjadi orang seperti ini, karena dia harus siap untuk tidak kelihatan. Banyak orang yang kepingin sekali prestasinya terlihat, pengen kemudian bahkan kadang-kadang prestasinya dibesar-besarkan agar orang lain bisa menghargai dan menghormatinya. Ustadz Rohim ini adalah orang yang bisa siap untuk tidak terlihat. Enggak, apapun yang dia lakukan ada di bawah bayang-bayang saya, seakan-akan saya yang melakukannya, padahal Ustadz Rohim. Nah, ini yang para santri harus menggarisbawahi, bahwa sebenarnya karya itu tidak mesti harus ditunjukkan kepada orang. Karena kalau karya itu dipersembahkan kepada orang, itu akan membuat karya itu tidak punya nilai di sisi Allah, dan yang kedua membuat cita-cita itu menjadi berat. Nah, Ustadz Rohim mampu itu, sehingga seakan-akan apa yang dilakukannya selalu diberikan maunah oleh Allah, bantuan oleh Allah, sehingga hal besar yang saya tugaskan kepada beliau bisa diselesaikannya dengan sangat baik. Yang pertama, ketika pesantren ini masih memulai, beliau harus keluar masuk rumah untuk mencari donatur. Yang kedua, beliau juga harus mengajar anak-anak kampung yang ngaji di tempat ini. Kemudian sisa waktunya dia pakai untuk menjual koran di Krian, di Legundi, karena biaya pendidikan juga harus dia tanggung sendiri. Maka dia dengan menjual koran dan menyampaikan koran kepada para pelanggan, itu dilakukan di sela-sela mengajar. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendirikan aliyah, beliau adalah
kepala sekolah yang pertama, tentu aliyah kita yang pertama itu hanya punya 17 santri yang sangat kecil, yang sangat terbatas, yang semuanya tidak cukup, tapi itu bisa dilakukan oleh Ustadz Rohim dengan kesabaran, ketekunan, dan semangat yang luar biasa. Bahkan di tahun kedua aliyah itu hanya 15 jumlah siswa, malah menurun, tapi tetap beliau optimisme, sehingga optimisme kepala itu bisa memotivasi siswa, memotivasi para guru untuk tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, berkreasi dengan segala kemampuan. Akhirnya aliyah bisa melewati masa itu, dan kemudian beberapa tahun kemudian aliyah itu bisa mandiri. Kemudian ketika kita mendirikan SMP juga demikian, karena kita mendirikan SMP itu hanya 1 minggu sebelum masa pendaftaran, dan pada waktu itu belum ada apa-apa, gedung belum ada, bangku belum ada, apalagi izin, karena izin di Dignas itu lebih sulit daripada ke Kemenak. Itu memerlukan kerja yang lebih serius dan sungguh-sungguh. Itu pun bisa dilewati Ustadz Rohim dengan baik, sehingga Ustadz Rohim bisa memberikan landasan yang kokoh terhadap lembaga pendidikan yang kita bangun, khususnya Madrasah Aliyah Bilingual dan SMP Bilingual Terpadu. Yang saat ini SMP Bilingual Terpadu banyak diminati oleh masyarakat, menjadi alternatif pendidikan. Sampai setiap tahun cukup banyak anak yang terpaksa tidak ditampung karena fasilitasnya tidak cukup. Aliyah juga demikian, hari ini menjadi aliyah yang cukup disegani prestasinya, cukup dihormati kreativitasnya. Itu landasan yang diletakkan oleh Ustadz Rohim. Beliau itu pendiam, para santri beliau pendiam, bahkan kadang-kadang saya sendiri sulit untuk menebak apa yang dia mau, tapi diamnya itu sebenarnya adalah kesungguhannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Oleh karena itu kita selalu berdoa, moga-moga Ustadz Rohim yang sampai wafatnya belum menikah, semoga Allah menikahkan dengan Hurin Indi di surga. Amin, Allahumma amin. Itu barangkali para santri sekilas tentang Ustadz Rohim. Beliau sangat besar jasanya, sangat ikhlas menunaikan tugas dari saya, dan pesantren berkembang seperti sekarang, tumbuh seperti saat ini, tentu ada jejak-jejak yang demikian jelas yang ditinggalkan oleh Ustadz Rohim. Kepada Ustadz Rohim saya sampaikan terima kasih, jazakumullah khairal jazak. Moga sampean mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para santri kenangan saya tentang Ustadz. Tidak cukup lengkap, tapi yang sedikit itu paling enggak menggambarkan betapa Ustadz Rohim itu penting untuk pesantren ini. Saya ingin banyak santri-santri yang lain yang memiliki semangat yang sama seperti Ustadz Rohim untuk terus menjaga perkembangan dan pertumbuhan pesantren ini. Demikian akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.